lagi sama Mami Ovi. Nah, kita sekarang lagi mau talk show tentang menjelang libur panjang ini, gimana sih pendapat pakar epidemiologi tentang usaha pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang mau liburan selama COVID, jadi harus diperhatikan ini karena pekan depan akan ada libur panjang yang kemungkinan juga pasti pengen liburan semua. Baik, kita di sini dengan Ibu Laura, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ibu ya, di Universitas Erlangga. Baik, selamat siang. Bu Laura mungkin bisa dijelaskan, Bu, epidemiologi dari segi epidemiologi ini, bagaimana sih pandangannya liburan selama pandemi ini? Ya, Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Sulfi ya. Jadi kalau saya melihat ya Mbak ya, ini kan kita sudah berlama-lama ya dengan pandemi COVID gitu ya. Jadi bisa dibilang masyarakat Indonesia ini ya mungkin cukup bosan ya kalau diminta untuk stay at home gitu. Apalagi sekarang ini kan kita mau menjelang libur panjang ya. Minggu depan ini kan ada beberapa tanggal merah, kemudian juga cuti bersama. Nah ini kan kesempatan bagi masyarakat kita yang ya mungkin secara psikis sedikit terganggu ya dengan kondisi pandemi gitu kan. Mereka bosan, kemudian juga para orang tua. Jadi yang menghadapi pembelajaran jarak jauh gitu kan. Nah ini kan menimbulkan apa ya? Mungkin ya sudah di planning ya bagi beberapa keluarga gitu untuk melakukan kegiatan berlibur ya. Tapi yang seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia ini kan masih belum aman ya, belum bisa dikatakan aman. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin sudah mencapai puncaknya. Tapi kalau di Indonesia ini kan kita masih fighting dengan puncak yang pertama. Jadi kalau kita melihat kasus hariannya, itu kan kisarannya ya sekitar 4.000, tapi belum menunjukkan penurunan gitu ya. Pinginnya kita kan ya turun dari angka 4.000, kemudian penurunan itu konsisten terjadi dan sampai ya mendekati 0 seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya kita masih belum bisa mengendalikan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pemerintah juga saya rasa tidak bisa melarang ya saat ini untuk masyarakat melakukan berpergian, kemudian juga mungkin ada yang berencana pulang kampung ya, atau juga bahkan mengunjungi tempat-tempat wisata. Karena di Indonesia pun di beberapa daerah sudah tidak memberlakukan yang namanya pembatasan sosial berskala besar ya, PSBB. Artinya apa? Ya artinya pergerakan masyarakat ini sudah tidak ada batasan. Iya, jadi boleh saja misalkan berpindah atau mobilisasinya dari satu area ke area yang lain ya. Kemudian juga beberapa sektor wisata itu kan sudah mengalami relaksasi ya Mbak ya, artinya sudah diizinkan untuk dibuka. Nah ini kalau masyarakat tidak datang kan juga sayang ya tempat wisata itu gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita berpikir ya, saya kira juga selama 7 bulan, kurang lebih 7 bulan kita mengalami pandemi, kemudian juga sudah diberikan edukasi, sosialisasi, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain ya, pemahaman masyarakat kita tentang keberadaan pandemi COVID ini saya rasa sudah cukup meningkat ya dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya apa? Artinya ya dikembalikan kepada masyarakat. Apakah nanti pada libur panjang ini masyarakat memilih untuk melakukan berpergian pulang kampung atau ke tempat-tempat wisata ya tergantung dari masyarakatnya gitu kan. Jadi ya yang paling penting adalah masyarakat bisa memahami ya, bisa mengintrospeksi dirinya gitu, apakah kondisinya itu dalam keadaan sehat. Itu yang paling penting. Jangan sampai kemudian merasa dirinya ini kurang enak badan, kemudian juga ada gejala-gejala mungkin terkait dengan COVID ya, walaupun bukan COVID. Misalkan ada seperti demam, pilek yang mungkin dirasa ringan gitu ya. Jadi lebih baik dengan kondisi tersebut itu tidak memaksakan diri untuk melakukan berpergian ya, terutama juga ke tempat-tempat wisata. Karena sebetulnya memang kan tidak urgent ya Mbak ya.
ini kan tergantung dari kita, dikembalikan ke kita gitu kan. Seberapa pentingkah kita untuk melakukan wisata? Kalau mungkin kita merasa stres sudah lama di rumah gitu ya, enggak pernah kemana-mana, boleh-boleh saja melakukan itu. Tapi kan memang tetap harus dengan keputusan yang betul-betul diperkuat ya dengan kondisi kesehatan kita, kemudian juga dengan persiapan yang harus kita lakukan ya Kira-kira sebelum persiapannya ini apa, Bu? iya. Kalau mau Jadi liburan. ya kalau mau liburan ini ya persiapannya mungkin bedanya ya sama sebelum pandemi itu dengan protokol kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan ini kan seperti yang kita ketahui adalah ada 3M ya. Jadi memakai masker ya berarti kita harus membawa masker. Mungkin tidak cukup satu ya, kita bawa beberapa lah untuk masker. Kemudian juga menjaga jarak. Nah, ini penting ya Mbak ya, menjaga jarak ini ya kita nanti destinasi perjalanan kita itu mau kemana sih? Nah, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau mau ke daerah yang mungkin saat ini masih masuk dalam zona merah, nah itu harus menjadi pertimbangan kita ya. Jadi kepentingannya apa sih kok sampai mau ke sana gitu kan? Kalau misalkan hanya sekedar pulang kampung karena orang tua sudah kangen, ya mungkin bisa ya dilakukan. Tapi kalau hanya sekedar senang-senang, nah itu harus dikembalikan lagi ke kita. Jadi apakah kita siap untuk melakukan perjalanan di tempat-tempat seperti itu? Kemudian juga destinasi tempat wisata kita harus perhatikan ya, kita harus cek apakah betul tempat-tempat wisata yang mau kita kunjungi itu sudah melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat ya. Jadi jangan sampai kita inginnya melakukan protokol kesehatan tapi setelah kita sampai ke sana banyak orang yang berada di sana. Nah, ini kan akan beresiko untuk kita. Ya, jadi kita ya kalaupun nanti tetap ke sana kemudian melihat situasinya banyak ya keramaian di tempat wisata itu ya kalau bisa kita pending seperti itu. Karena ini akan beresiko untuk kita. Tempat wisatanya berada di zona hijau, kalau memang itu lagi padat, lagi ramai, sebaiknya dihindari ya Bu ya? Iya, betul. Karena kita tidak tahu siapa saja orang yang datang ke sana kan. Kita tidak bisa mengidentifikasi. Mungkin mereka datang dari zona merah ya. Karena melihat bahwa tempat wisata yang di zona hijau ini bagus ya. Dan mereka berpikir pada saat itu memang kalau zona hijau kan yang mungkin menjadi pilihan saat ini. Tapi kan mereka datang dari zona merah. Nah, ini kita yang harus tetap terus waspada ya dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau resiko yang ditimbulkan dari ini. Karena kita tahu bahwa karakteristik dari penyakit COVID ini kan bisa ditularkan melalui droplet ya. Jadi kalau kita tidak menjalankan protokol kesehatan, maka ada potensi, ada resiko penularan. Jadi harapannya dengan protokol kesehatan ini menjadi barier. Jadi kita tidak bisa menularkan maupun kita tidak bisa tertular seperti itu. Jadi saling melindungi. Tapi kalau untuk saat sudah di daerah wisata ini Bu, kira-kira lokasi mana saja sih yang berpotensi paling cepat penyebaran COVID-nya ini? Ya, jadi saya kira pemerintah juga sudah belajar ya Mbak ya dari pengalaman sebelumnya. Kita kan sudah punya 2 libur panjang ya sebelumnya. Mei kalau tidak salah itu untuk hari Idul Fitri, kemudian juga Agustus ya. Ada 2 tanggal merah berdekatan sehingga ini menjadi libur panjang ya, momen untuk melakukan kegiatan berpergian atau wisata. Nah, ini kan yang harus diwaspadai yang untuk minggu depan ya. Jangan sampai kemudian pengalamannya ini sama dengan sebelumnya kan gitu ya. Jadi kalau yang kemarin itu kita memang melihat ada pelonjakan kasus dari kegiatan wisata itu kan. Jadi setelah dilihat datanya itu ada peningkatan positivity rate dari kasus sekitar 3%. Nah, ini kan sangat berbahaya. Sedangkan secara nasional positivity rate-nya kita itu masih di atas angka 10%. Artinya kan tidak sesuai dengan rekomendasi dari WHO ya. Jadi rekomendasi WHO ini kan menyarankan kasus bisa terkendali ketika positivity rate-nya ini di bawah 5%. Tapi pada kenyataannya kita kan masih di atas 10%. Apalagi nanti ya
kalaupun masyarakat kita melakukan kegiatan wisata ya dengan tidak menerapkan protokol kesehatan, nah ini akan ada potensi untuk terjadi peningkatan kasus ya. 3% itu sangat banyak gitu. Jadi jangan sampai mengulang ya. Dan kemudian apakah tempat-tempat wisata ini berpotensi? Ya seperti yang saya katakan tadi ya, tergantung. Jadi kalau tempat wisata itu bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat gitu ya terhadap pengunjungnya, saya kira ya ini bisa mengamankan ya Mbak ya, pengunjung juga menjadi aman, kemudian pihak pengelola wisata juga menjadi aman. Ada perbedaan nggak sih Bu penularannya antara di dalam ruangan sama di luar ruangan? Apalagi di Jawa Timur ini kan juga ada tempat wisata yang berada di dalam ruangan gitu. Ya, jadi saya kira memang pemilihan tempat wisata pada kondisi seperti sekarang ini itu lebih baik mengambil tempat-tempat wisata yang sifatnya outdoor ya Mbak ya. Jadi kalau yang indoor ini lebih baik dihindari dulu saat-saat ini gitu kan. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau di dalam ruangan itu tergantung dari sirkulasinya, tergantung dari ventilasinya. Kalau misalkan pengelola dari wisata yang indoor itu mampu menyediakan ya ventilasi yang baik ya, ada pertukaran udara dari luar ke dalam dan seterusnya. Nah, ini kan juga bisa meminimalisir ya terjadinya penyebaran virus ini di dalam ruangan seperti itu. Dan juga tergantung dari ukuran dari ruangan. Jadi biasanya kan kalau yang indoor itu sifatnya tidak terlalu besar ya Mbak ya kalau dibandingkan dengan yang outdoor, apalagi yang dia bersifat alam ya wisatanya. Ini kan sangat luas kalau wisatanya ini bersifat alam gitu kan, alami. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi ketika sudah di dalam ruangan, kemudian juga ukurannya tidak terlalu besar, ya kan? Kemudian pengunjungnya ini apakah dibatasi oleh pengelola tempat wisata? Ya, kalau okupansinya dibuat 50%, kemudian apakah bisa berjarak ya di dalam ruangan itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Seperti itu. Kemudian juga kalau wisata di alam itu kan ada sinar matahari ya Mbak ya. Jadi misalkan di Berjemur pantai, ya. iya. Jadi ya paling tidak dengan adanya sinar matahari ini juga bisa ya sedikit membunuh ya Mbak ya. Walaupun kan sinar matahari ini suhunya mungkin tidak di atas 50 derajat ya. Tapi kan dengan paparan yang waktu lama itu kan juga bisa membunuh virus secara perlahan-lahan dibandingkan dengan ruangan yang mungkin lebih banyak ber-AC kan, seperti itu. Sama saya yang penasaran tuh kalau di fasilitas umum ya Bu ya, biasanya itu paling risih sama toilet. Nah, ada kiat nggak Bu selama pandemi ini buat nggak tertularnya itu di toilet gitu? Iya, jadi sebetulnya ya Mbak ya, yang diwaspadai ketika kita melakukan kegiatan berpergian ya di luar dari rumah gitu kan, itu tidak hanya tempat-tempat wisata. Karena kan dari rumah ke tempat wisata ini kan ada perjalanan ya Mbak ya. Apakah kita menggunakan transportasi umum seperti itu? Ya, jadi kalau menggunakan transportasi umum pasti akan menggunakan tempat-tempat publik kan, tempat-tempat umum seperti halte, terminal ya, bandara dan seterusnya. Nah, ini kan juga tergantung dari fasilitas ya yang diberikan oleh tempat-tempat umum itu. Jadi kalau mereka misalkan ya kita berharap bahwa dengan adanya pandemi ini kan perilaku hidup bersih dan sehat ini akan meningkat ya Mbak ya. Mungkin yang sebelum pandemi itu jarang dibersihkan, ya kan, tempat-tempat umum seperti toilet, kemudian kantin itu kadang kita melihat kok agak jorok kan gitu ya. Tapi ya dengan adanya pandemi ini kan ini menjadi suatu aturan, menjadi suatu standar bagi suatu tempat umum kan seperti itu ya. Jadi dengan adanya standar COVID ini ya mau nggak mau kan pengelola dari tempat umum ini bisa membersihkan ya secara berkala. Kemudian tidak hanya dibersihkan tapi diberikan desinfektan. Jadi kegunaannya ya untuk membunuh virus karena kita tahu bahwa virus ini kan bisa keluar dari droplet manusia ya dan kemudian bisa berada pada benda-benda di sekitaran kita, mungkin di lantai, mungkin di meja kan seperti itu. Nah, virus ini pintar bisa hidup sedikit lama di luar tubuh manusia. Nah, kita tidak mau bahwa
ketika ada seseorang yang secara nggak sengaja ya kemudian menempel dan lupa untuk melakukan cuci tangan, nah ini kan ada potensi. Jadi kita bergerak bersama-sama, apapun yang bisa diusahakan untuk memberantas virus ini ya kita lakukan gitu kan. Berarti bukan cuma wisatawan ya Bu ya, khususnya pengelola harus siap dengan protokol kesehatan ini. Iya betul. Jadi ya juga saya sarankan kepada pemerintah daerah tetap melakukan pengawasan ya Mbak ya. Jadi ada prakondisi, kemudian masa ketika liburannya, dan pos kondisi setelah liburan. Jadi ini yang harus dikawal oleh pemerintah daerah, terutama yang di tempat-tempat umum ya, di tempat-tempat wisata. Apakah mereka bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat gitu ya. Jadi kalaupun nanti pada pengawasan ini ada pelanggaran, ya harus ada tindak tegas dari pemerintah daerah ya. Kemudian juga pengunjung yang datang di tempat wisata ini juga harus diperkuat dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh tempat-tempat umum atau tempat-tempat wisata ya, sehingga pengunjung ini harus juga melakukan protokol kesehatan sebelum masuk seperti itu. Kalau untuk orang tua dengan mungkin anak di bawah 2 tahun itu kan nggak boleh pakai masker gitu kan, ada kiat nggak saat liburan gitu? Iya, jadi untuk kasus penyakit COVID-19 ini kan sebetulnya Mbak, secara diagnosis klinisnya itu memiliki variasi ya Mbak ya. Jadi tidak semua orang yang terinfeksi akan jatuh pada kondisi berat. Ya, jadi setiap orang memiliki potensi, memiliki resiko untuk bisa terinfeksi, baik dari anak-anak sampai orang tua, ya bahkan orang yang sudah lanjut usia itu punya potensi resiko untuk terinfeksi. Tapi apakah kemudian orang-orang yang terinfeksi ini akan berada pada kondisi yang fatal, kondisi yang berat? Ini tergantung ya. Jadi kita tahu bahwa ini tidak hanya ditemukan di Indonesia ya Mbak ya, secara global itu sudah bisa diidentifikasi. Ada beberapa kelompok rentan ya. Jadi ketika mereka terinfeksi, ya ada kemungkinan, ada risiko untuk jatuh pada kondisi parah atau berat kan gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa satu itu dari orang-orang yang dengan usia lanjut ya, biasanya di atas 60 tahun. Kemudian juga orang-orang dengan penyakit penyerta, komorbid ya. Jadi ada penyakit kronis. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit penyerta ini yang paling utama ya, yang bisa menyebabkan kematian karena infeksi COVID ini adalah hipertensi yang ranking pertama. Kemudian juga ada diabetes, jantung, asma, dan seterusnya. Nah, kemudian selain dua ini juga ada kelompok anak-anak ya. Jadi kalau mungkin di luar negeri, di luar Indonesia ini kasus kematian anak kecil, tapi di Indonesia kita temukan kasus kematian anak yang terinfeksi COVID ini cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi ya harusnya juga ini bisa difahami oleh masyarakat ketika melakukan kegiatan bepergian. Saya rasa untuk kelompok-kelompok rentan ini ya lebih baik ya dipertimbangkan untuk stay di rumah saja gitu ya, sampai kondisi Indonesia betul-betul aman. Jadi bisa melakukan kegiatan apapun ya Mbak ya di rumah yang menyenangkan gitu kan. Ataupun kalau mau melakukan kegiatan bepergian ya jangan jauh-jauh, mungkin di sekitaran rumah, di taman gitu ya, atau yang nggak sampai keluar kota seperti itu. Ini untuk mengamankan kelompok rentan itu. Tadi jangan bilang kan kalau liburan setidaknya bawa masker lebih dari satu, disinfektan juga pastinya, hand sanitizer. Kemudian apa perlu Bu pakai face shield gitu? Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia yang tetap ya ingin melakukan atau ingin ya yang sudah merencanakan gitu kan, kemudian minggu depan akan melakukan kegiatan berpergian ke tempat-tempat wisata maupun juga pulang kampung, ya kita sarankan bahwa protokol kesehatan ini menjadi suatu yang penting ya Mbak ya. Jadi kalau baju ketinggalan tidak masalah, tapi untuk yang protokol kesehatan ini yang harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi masker, kalau bisa juga jumlahnya tidak satu. Kemudian hand sanitizer. Nah ini kan hand sanitizer ini gunanya ketika kita tidak mendapatkan air ya pada suatu lokasi, nah kita bisa melakukan upaya pensterilisasi tangan ya dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian juga bisa diimbangi dengan face shield, Mbak. Jadi khususnya orang-orang yang merasa kurang istilahnya kurang yakin ya, kurang yakin. Sebetulnya dengan penggunaan masker itu sudah cukup. Tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa virus ini itu bisa masuk area portal entry-nya adalah di wajah. Ini daerah T, Mbak. Jadi tidak hanya pada hidung,
maupun mulut ya, tapi juga ada mata. Jadi menurut penelitian itu ada yang penularannya melalui mata. Nah, dengan menggunakan face shield, kita mengamankan keseluruhan dari portal entry virus ini, gitu kan. Seperti itu. Kalau baju ganti itu perlu berapa jam sekali kalau misal seharian di luar gitu, Bu? Ya, jadi mungkin yang utama untuk masker ya Mbak ya, masker. Apalagi yang sekarang kita pakai itu kan sebetulnya masker kain ya. Kalau masker bedah ya setelah kita pakai ya maksimal mungkin 4 jam 5 jam ya Mbak ya. Kemudian kita bisa buang ya. Tapi yang harus diperhatikan buangnya masker bedah ini jangan sembarangan ya Mbak ya. Apalagi kita berada pada daerah yang umum ya, seperti daerah tempat wisata. Lebih baik kita simpan dulu. Jadi kita siapkan plastik gitu ya. Jadi kita siapkan plastik, ya kita simpan dulu. Nanti kita buang di lokasi-lokasi yang ya untuk penanganan masker bedah itu gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan masker kain itu memang maksimal ya bisa dipakai sekitar 4 jam. Jadi kalau kita sudah pakai 4 jam ya kita ganti. Nah, pemakaian masker ini tidak cukup hanya sekedar pakai ya Mbak ya, tapi juga yang harus diperhatikan adalah gimana memakai masker secara benar. Jadi ketika kita sudah pakai masker jangan sering-sering menyentuh bagian luar ini karena ini kan yang kontak dengan udara yang ada kemungkinan kontaminasi dengan virus COVID. Seperti itu. Berarti bahaya ini kalau hidungnya gatel ya, Bu ya? Iya, jadi ya paling tidak kita bisa aware ya, kita sadar kalau sudah megang ya harus cuci tangan atau dengan hand sanitizer sebelum menyentuh bagian yang lain seperti itu. Apalagi ketika menyuapin anak ya lupa seorang ibu pakai tangannya ini kan juga bisa ada kontaminasi seperti itu. Ada lagi Bu yang mau disampaikan terkait himbauan untuk liburan panjang ini dari segi kebakaran jenengan? Ya, jadi yang pertama memang ketika masyarakat ini sudah istilahnya memutuskan ya untuk melakukan kegiatan berpergian minggu depan itu yang dipastikan adalah kondisi kesehatan, Mbak. Jadi kondisi kesehatan betul-betul diperhatikan apakah ada rasa tidak enak gitu kan, walaupun ringan. Kemudian yang kedua, kalaupun merasa sehat ya, tidak ada gejala apapun, ya harus dipersiapkan untuk protokol kesehatannya. Kemudian juga destinasi itu dipertimbangkan. Pemilihan dari tempat-tempat wisata, tempat-tempat lokasi berpergian itu juga harus dipertimbangkan sejak dini ya. Jadi apakah masuk pada zona merah, kemudian juga ketika nanti sudah sampai di sana, pada kenyataannya ramai orang, itu lebih baik diurungkan niatnya. Jadi cari tempat yang lain. Tidak usah merasa kecewa karena sudah jauh-jauh, ya sudah saya paksakan masuk ke sana, jangan sampai seperti itu. Itu akan merugikan mereka ya Mbak ya, yang tidak aware terhadap protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi kita pinginnya memang ya tidak melarang ya. Kita tahu bahwa psikis masyarakat kita ini kan sedikit mungkin bisa dikatakan terganggu ya dengan kondisi pandemi. Jadi ya perlu refreshing gitu ya Mbak ya. Tapi tetap keamanan kesehatan yang dinomorsatukan. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat ya, secara disiplin. Sama satu lagi, mungkin pemilihan transportasinya ya Bu ya? Entah umum atau pribadi. Ya, jadi kalau saya sarankan sih lebih baik yang transportasi pribadi ya Mbak ya. Kemudian juga biasanya liburan itu identik dengan acara kumpul-kumpul ya Mbak ya. Entah itu dengan keluarga besar atau dengan teman-teman gitu ya. Jadi mungkin pada kondisi sekarang ya kalau liburan lebih baik pada kelompok kecil saja. Jadi kalaupun keluarga ya keluarga inti. Ini akan meminimalkan ya resiko-resiko penularan. Kita tidak tahu kalau keluarga lain kondisi kesehatannya seperti apa, tapi kalau keluarga inti kan kita bisa tahu seperti itu. Jadi bisa safe perjalanan rekreasinya. Siap, terima kasih sekali Bu Laura buat bincang santainya terkait liburan pekan depan ini supaya kita setidaknya bisa mencegah penambahan positif rate-nya COVID ya, apalagi yang di Surabaya ini. Baik. Ya, karena Surabaya sudah aman, Mbak. Surabaya sudah aman. Ya. Jangan sampai meningkat dengan adanya libur panjang. Baik, siap. Terima kasih Bu Laura atas waktunya. Ya, sama-sama. Jumpa lagi dengan Mami Ovi pada talk show selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.